Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat Paskah buat kita semua. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus sudah bangkit kalahkan maut. Ia mati pada hari Jumat kemarin dan hari ini dia bangkit. Yang percaya Tuhan Yesus sudah bangkit, katakan amin. Oke, karena adik-adiknya sudah siap dan sudah katakan amin, kita mau pujikan pujian bangkit serukan nama Yesus. Sambil pakai gaya ya. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat ini sebentar. Firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas 24 ayat pertama hingga ayat ke-12. Judulnya, Kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada 11 murid dan kepada semua saudara-saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun. Lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi? Demikian firman Tuhan. Kita akan mendengarkan ceritanya yang akan dibawakan oleh kakak Christine Pasari. Shalom adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa. Kita lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kakak Christine berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada saat ini kami boleh beribadah kembali di rumah kami masing-masing. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Ajari kami Tuhan agar kami dapat mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kakak Christine cerita tentang firman Tuhan, kakak mau tanya dong sama adik-adik. Adik-adik, waktu Jumat kemarin kita merayakan hari apa sih? Ya, betul sekali, kita merayakan hari Jumat Agung atau memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Nah,
Kalau hari ini, adik-adik ada yang tahu nggak ya? Kita merayakan hari apa? Betul sekali, kita hari ini merayakan hari Paskah atau hari kebangkitan Tuhan Yesus. Wah, adik-adik udah nggak sabar ya dengar cerita firman Tuhan hari ini. Baiklah, kalau begitu adik-adik duduk yang rapih ya. Kita mau dengerin cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, jadi pada waktu itu, pagi-pagi sekali saat langit masih gelap, ada beberapa orang perempuan yang pergi ke kuburan Tuhan Yesus, adik-adik. Mereka pergi ke kuburan Tuhan Yesus dan mereka kaget, adik-adik. Mereka melihat bahwa kuburan Tuhan Yesus batunya sudah terbuka. Lalu karena mereka bingung, mereka masuk adik-adik ke dalam kuburannya Tuhan Yesus. Dan saat mereka di dalam, mereka tambah kaget. Karena saat di dalam itu, ternyata mayat Tuhan Yesus sudah tidak ada adik-adik. Mereka sedih. Mereka pikir, jangan-jangan mayat Tuhan Yesus dicuri orang. Mereka sedih adik-adik. Tapi adik-adik saat itu juga tiba-tiba datang malaikat-malaikat memakai baju jubah yang berwarna putih dan berkilau-kilauan. Nah, mereka di situ kaget dan takut. Malaikat itu bilang kepada para perempuan, "Hei kalian, tahu nggak? Ternyata Tuhan Yesus itu sudah bangkit." Wah, ternyata Tuhan Yesus sudah bangkit. Para perempuan itu langsung pergi adik-adik. Mereka menghampiri murid-murid Tuhan Yesus dan memberitahu firman itu. Nah, saat mereka diberitahu kabar tentang Tuhan Yesus bangkit, tahu nggak adik-adik? Ternyata murid-murid Tuhan Yesus nggak langsung percaya sama berita itu. Mereka perlu bukti. Lalu murid-murid Tuhan Yesus pun kembali pergi ke kubur Tuhan dan benar adik-adik, mereka melihat bahwa kubur sudah kosong. Nah, saat itu mereka baru percaya setelah mereka bertemu sama Tuhan Yesus adik-adik. Nah, adik-adik, ternyata masih ada ya yang tidak percaya sama Tuhan. Lalu kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh seperti itu ya adik-adik. Kita harus percaya sama Tuhan. Kita nggak boleh setengah-setengah percaya sama Tuhan. Karena Tuhan sudah berjanji kalau Ia akan bangkit. Dan Tuhan pasti menepati janjinya. Dia tidak pernah berbohong adik-adik. Jadi kita juga tidak boleh ya berbohong. Oke? Nah, dan hari ini Tuhan Yesus sudah bangkit loh adik-adik. Dia sudah melawan maut untuk menebus dosa-dosa kita. Ini adalah bukti adik-adik kalau Tuhan Yesus benar-benar mengasihi dan mencintai kita. Nah, dalam kondisi kita saat ini, di mana banyak virus-virus corona yang nakal, kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa juga bangkit melawan virus-virus itu adik-adik. Gimana sih Kak caranya? Caranya adik-adik, yang pertama kita harus rajin cuci tangan supaya tangan kita tetap selalu bersih. Yang kedua, kita harus makan minuman yang sehat. Bila perlu kita minum vitamin ya adik-adik supaya badan kita tetap kuat dan sehat. Yang ketiga, kita harus di rumah aja adik-adik. Kita nggak usah pergi main atau jalan-jalan dulu ya. Yang keempat, kalau adik-adik dalam keadaan sakit, misalnya adik-adik lagi batuk atau flu, adik-adik boleh ya pakai masker supaya ketika adik-adik batuk atau bersin tidak menulari ke orang lain. Dan yang kelima adik-adik, kita harus tetap berdoa. Kita harus serahkan semuanya kepada Tuhan supaya kita bisa tetap sehat dan kita bisa bertemu lagi di ibadah di gereja sama-sama. Oke, demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau kami pada saat ini sudah bisa mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih juga untuk kebaikan Tuhan kepada kami sampai saat ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk kondisi kami saat ini. Tuhan, kami mau supaya virus yang saat ini boleh segera berakhir Tuhan, agar kami boleh kembali beribadah di rumah Tuhan
bersama-sama. Tuhan, inilah doa kami. Terima kasih. Amin. Nah, adik-adik, demikian dulu ya ibadah online kita hari ini. Sampai bertemu lagi di ibadah online kita selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan ya adik-adik. Sampai bertemu lagi. Selamat Paskah.